Rafael masih diam. Melihat foto pernikahannya yang dulu. Membuat laki-laki itu kembali teringat akan masa lalunya. Jujur. Dalam lubuk hatinya yang sangat dalam. Rafael masih menyimpan rasa untuk mantan istrinya. Namun jika teringat apa yang terjadi dengan pernikahannya, seketika rasa benci itu muncul. Om tidak perlu khawatir. Aurel nggak apa-apa kok. Lagi pula itu kan cuma, ujar Aurel. Gadis itu tersenyum seperti tidak terpengaruh dengan foto itu. Ya walaupun sesungguhnya Aurel sedikit kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Maaf. Nanti akan aku lepas kok dan ganti dengan foto pernikahan kita. Sahut Rafael tak enak hati. Bahkan laki-laki itu mendadak salah tingkah. Walaupun istrinya berkata tidak apa-apa. Bukan berarti Aurel menerima. Tapi Rafael yang harus lebih peka akan keadaan. Oh iya, kamar aku di mana Om? Tanya Aurel untuk mengalihkan topik pembicaraan. Rasanya cukup canggung saat membahas tentang foto tersebut. Kamar kita ada di atas, jawab Rafael. Setelah itu ia mengajak istrinya naik ke lantai atas di mana kamar mereka berada. Setibanya di lantai atas, Rafael langsung membawa istrinya masuk ke dalam kamar mereka. Awalnya Aurel meminta untuk pisah kamar, tapi Rafael menolak. Walaupun mereka menikah karena terpaksa, tapi bukan berarti Harwa tidur di kamar yang terpisah. Mungkin untuk saat ini mereka belum saling mencintai, tapi kedepannya siapa yang tahu. Om, di rumah ini ada pembantu kan? Soalnya Om kan tahu sendiri. Kalau Aurel nggak bisa masak, pokoknya nggak bisa ngerjain tugas rumah. Karena sekarang Aurel mau fokus belajar untuk ujian nanti. Aurel mengajukan sebuah pertanyaan. Gadis itu memang tidak melakukan seperti pekerjaan rumah. Terlebih untuk urusan dapur. Kamu tidak perlu khawatir. Di rumah ini ada beberapa pembantu kok. Jawaban yang Rafael berikan sukses membuat Aurel tersenyum bahagia. Setelah itu Aurel mulai menata barang miliknya. Begitu juga dengan Rafael. Cukup lama Aurel menata barang serta baju miliknya. Berbeda dengan Rafael. Laki-laki itu lebih dulu selesai dan sekarang memilih untuk duduk santai di sofa yang berada di kamar. Aurel melirik suaminya yang sibuk dengan laptopnya. Entah apa yang sedang laki-laki itu lakukan. Om, Aurel lapar. Ucap Aurel saat perutnya tiba-tiba berbunyi. Dan memang betul ia sudah merasa sangat lapar. Kita makan siang di luar ya. Soalnya ada yang ingin aku beli. Sahut Rafael. Mendengar itu Aurel langsung menyetujuinya. Ia memang ingin makan siang di luar. Ya walaupun ada khawatir jika nanti bertemu dengan teman sekolah. Atau mungkin kekasihnya. Setelah itu keduanya langsung bersiap untuk pergi. Ini adalah kali pertama mereka pergi berdua setelah resmi menikah. Memang pernikahan mereka belum lama. Tapi Rafael pernah mengajak istrinya untuk keluar. Namun Aurel menolak dengan alasan takut bertemu dengan teman sekolahnya. Hari telah berganti. Pukul 5:30 pagi Aurel baru terbangun dari tidurnya. Ia mengejapkan matanya. Wajah yang pertama kali ia lihat adalah wajah Rafael. Hampir saja Aurel berteriak jika tidak mengingat semalam. Kalau Rafael telah merawatnya saat demam. Gara-gara semalam pulang hujan-hujanan Aurel langsung demam. Makasih ya Om. Semalam udah ngerawat Aurel. Ucap Aurel. Badannya sekarang jauh lebih enak dibandingkan semalam. Sama-sama. Rafael membuka matanya. Hal itu membuat Aurel terkejut. Hampir saja Aurel menonjok hidung Rafael. Jika lelaki itu tidak mencekal pergelangan tangan istrinya.
Mau nonjok lagi ya? Hidungku bisa pesek kalau tiap hari kamu tonjok, ujar Rafael. Kemarin sudah kena tonjok gara-gara tidak sengaja masuk ke dalam kamar mandi. Di saat Aurel sedang membuka baju hendak membersihkan diri. Salah om sendiri kenapa? Udah siang. Debatnya untuk nanti saja. Gimana badan kamu udah enakan apa belum? Rafael memotong ucapan Aurel. Udah. Aku mau mandi dulu. Sahut Aurel. Lantas menurunkan kaki dan turun dari ranjang. Kamu mandinya nanti. Wanita kalau mandi pasti akan membutuhkan waktu 1 abad. Rafael bangkit dan segera turun lalu bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Nyebelin banget sih. Aurel menghela nafas kesal. Setelah itu ia kembali merebahkan tubuhnya. Membayangkan akan seperti apa pernikahannya ke depan nanti. Gara-gara pernikahan konyol ini sekarang aku tak sebebas dulu. Aurel menggerutu. Ada Rael. Penyesalan dalam hatinya. Gadis yang usianya belum genap 20 tahun tapi harus membina rumah tangga. Selang beberapa menit, Rafael keluar dengan rambut yang basah, serta handuk melilit di pinggang. Seketika Aurel memalingkan wajahnya. Sudah menjadi kebiasaan Rafael. Setiap mandi tidak pernah membawa pakaian ganti. Jujur, ada rasa penasaran ingin melihat tubuh kekar suaminya. Tapi rasa takut lebih mendominasi. Sana mandi. Airnya sudah aku siapkan. Titah Rafael sembari menggosok rambutnya dengan handuk kecil. Iya, Aurel buru-buru turun dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi tentunya dengan menutup matanya. 20 menit kemudian Aurel keluar. Gara-gara lupa tidak membawa baju. Alhasil ia keluar hanya dengan memakai handuk. Sementara Rafael sudah siap dengan pakaian kantornya. Saat ini Rafael sedang mencari jam tangan miliknya yang semalam ia pakai. Rafael sama sekali tidak menyadari jika Aurel hanya memakai handuk. Duh mana sih? Perasaan semalam aku taruh di. Raf menghentikan ucapannya saat matanya tidak sengaja melihat istrinya sedang berjalan menuju lemari pakaian. Untun sejenak Rafael terpesona dengan tubuh mulus istrinya. Bahkan pikirannya sudah traveling. Sedetik kemudian Rafael sadar dan membuang jauh pikiran kotornya itu. Rel, kamu lihat jam tangan aku enggak? Tanya Rafael. Seketika tubuh Aurel mematung mendengar pertanyaan dari suaminya. Kemarin Om taruh di mana? Jawab Aurel. Gadis itu mengeratkan lilitan handuknya. Takut tiba-tiba melorot. Kalau ingat aku nggak bakal nanya. Sahut Rafael. Laki-laki itu terus mencari jam tangan miliknya. Makanya kalau nyari yang benar, uang ada di meja rias. Om nyarinya di sofa yang gak bakal ketemu. Ujar Aurel seraya membuka lemari pakaian. Matanya memang sempat menangkap jam tangan milik suaminya tergeletak di atas meja rias. Hehehe. Maaf soalnya lupa. Rafael berjalan menuju meja rias. Tiba-tiba saja, saat Aurel hendak mengambil pakaian, ia melihat seekor cicak sedang merayap di pintu lemari. Karena kaget dan juga takut, Aurel menjerit lalu berlari menghampiri Rafael. Bahkan gadis itu sampai loncat ke tubuh suaminya saking takutnya. Cicak! Aurel memejamkan matanya mengeratkan kedua tangannya di leher suaminya. Sementara kedua kakinya di pinggang. Om buang cicaknya. Aurel takut. Ucap Aurel seraya mengeratkan kedua tangan serta kakinya. Beruntung Rafael tidak hilang keseimbangan. Jika ia mereka pasti akan jatuh. Sama cicak aja takut. Kan gedean kamu daripada. Rafael menggantungkan ucapannya saat matanya melihat handuk yang melilit tubuh istrinya hampir terlepas.
Rezeki nomplok pagi. Bikin panas dingin aja. Batin Rafael. Lelaki itu sampai menelan salivanya sendiri. Membayangkan jika handuk yang istrinya pakai terlepas. Bukan itu saja. Dua benda berharga milik Aurel yang menonjol di dada. Membuat Rafael sulit bernapas.